أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر فانتهوا عنه عما زاد وحذر ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين يا رب العالمين. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan subuh hari ini yang penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita semua begitu banyak nikmatnya. Yang paling pertama dan senantiasa wajib untuk kita syukuri adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dan dengan kedua nikmat ini Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kepada kita semua kesempatan untuk menunaikan dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kewajiban kita, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan kemudian kita juga diberikan kesempatan untuk kembali duduk bersama dalam rangka thalabul ilmi yang ini mudah-mudahan menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Juga marilah kita memperbanyak salawat serta salam kita pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga umatnya yang senantiasa meniti dan mengikuti petunjuk beliau dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga semoga kita semua yang pada kesempatan hari ini hadir senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, inayah dan juga istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa melindungi kita semua, senantiasa memberikan kesehatan bagi kita semua, melindungi kita dari berbagai macam musibah, wabah dan juga malapetaka dan lainnya yang tentu tidak kita inginkan. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam menuntut ilmu, memahami ilmu dan juga mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Allahumma amin. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita pada Syarh Al-Usul Ats-Tsalatsah, yaitu penjelasan dari kitab 3 landasan utama. Pada kesempatan ini kita sudah sampai pada Al-Aslul Ats-Tsalits, yaitu landasan yang ketiga, yaitu ma'rifatu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala wa ghafarallahu bihi dhanbahu wa nafa'allahu bihi 'ilmahu fid dharain, yaqul al-aslu ats-tsalits ma'rifatu nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Landasan yang ketiga yaitu adalah kita mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Quraisy. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim dari Quraisy. Wa Quraisyun minal Arab, dan Quraisy merupakan Arab atau suku Arab. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim al-Khalil. Sedangkan Arab adalah keturunan daripada Ismail bin Ibrahim, kekasih Allah Subhanahu wa taala, alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Baginya dan juga bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik salawat dan juga salam. Kemudian Syekh berkata, walahu minal umri 63 sanah. Beliau memiliki usia sebanyak 63 tahun. Arba'una qabla nubuwah, 40 tahun merupakan masa sebelum kenabian. Wa 23 nabiyyan rasulah. Adapun 23 tahun
merupakan masa kenabian dan rasul. Nubi Abi Iqra, beliau diangkat, dilantik menjadi seorang nabi dengan turunnya surat Al-Alaq ayat pertama sampai kelima, Iqra, baca. Wa ursila bil muddathir, dan beliau diangkat menjadi rasul, mendapatkan risalah dengan turunnya ayat pertama atau beberapa ayat pertama dari surat Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir. Wa baladuhu Makkah, dan beliau tinggal di kota Makkah. Baik. Ini merupakan matan ataupun redaksi daripada Kutaib atau kitab Al-Usul Al-Thalathah yang ditulis oleh Imam Muhammad Syafi'i At-Tamimi rahimahullah taala. Dan pada kesempatan yang lalu kita sudah mempelajari dan mengkaji bahwasanya di dalam perkataan Syekh ini terdapat beberapa unsur di dalam kita mengenal Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kita sudah mengenal ma'rifatu maulidi, mengenal kelahiran beliau, mengenal nama beliau, nasab beliau. Kemudian yang kedua adalah yang pertama adalah mengenal nasab, nama beliau, nasab beliau. Juga kita sudah bahas bagaimana mulianya Nabi SAW dengan nasab beliau. Kemudian yang kedua adalah ma'rifatul maulidi. Kita mengenal bagaimana kelahiran dari Nabi Muhammad SAW. Dan kita sudah menjelaskan bagaimana para ahli sejarah yang bersepakat terhadap beberapa hal dan juga berselisih dalam beberapa hal terkait dengan kelahiran Nabi SAW. Yang tentu di situ banyak sekali hikmah yang dapat kita pelajari. Kemudian al-amr ats-tsalits ataupun perkara yang ketiga yang menjadi di antara unsur mengenalnya kita pada Nabi Muhammad SAW adalah ma'rifatu hayatihi an-nabawiyyah, yaitu mengenal bagaimana potret ataupun bagaimana kehidupan kenabian Nabi SAW. Dari masa bagaimana Nabi SAW kemudian diangkat menjadi seorang nabi, bagaimana Nabi SAW kemudian yang mendapatkan wahyu, mendapatkan risalah Al-Quran yang disampaikan kepada umatnya. Ini merupakan perkara yang penting. Bahkan para ulama mengatakan bahwa di dalam sejarah Nabi SAW yang paling penting yang hendaknya dipelajari dari keterangan seorang muslim adalah perkara bagaimana Nabi SAW itu menyampaikan dakwah al-Islam ini, menyampaikan risalah Al-Quran kepada umat. Sehingga kalau kita sudah tahu bagaimana Nabi SAW menyampaikan dakwah ini, bagaimana Nabi SAW mendapatkan wahyu ini, maka kita dapat memahaminya dengan baik dan otomatis kita dapat atau selanjutnya kita dapat mengamalkan dengan baik. Ayatnya Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan walahu minal umri 63 sana. Nabi SAW memiliki usia 63 tahun. Dan ini merupakan usia yang yang disebutkan di dalam beberapa hadis bahwasanya Nabi SAW mendapatkan risalah dan kemudian beliau wafat dalam usia yang kemudian sepakati usianya adalah 63 tahun. Arba'una qabla nubuwwah. 40 tahun dari usia beliau adalah sebelum masa kenabian. Dan tentu saja 40 tahun yang Nabi SAW lewati dalam usia beliau ini tidaklah dilalui dalam keadaan biasa-biasa saja seperti manusia pada umumnya. Karena beliau adalah manusia terpilih. Beliau selama 40 tahun dikenal sebagai seorang yang jujur, yang dikenal sebagai seorang yang senantiasa menjaga adab akhlak yang mulia. Beliau bahkan di masa kecilnya bagaimana kemudian beliau dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa pembelahan dada oleh malaikat. Ini merupakan di antara kondisi bagaimana Nabi SAW dipersiapkan selama nanti 23 tahun dari sisa umur beliau
kemudian menjadi seorang manusia yang menyampaikan risalah. Ini menunjukkan bahwasanya seorang yang akan menyampaikan dakwah, membawa amanah yang begitu besar, tidak serta-merta mendapatkan begitu saja, tapi dipersiapkan. Dipersiapkan bagaimana Nabi SAW akan membawa dakwah itu. Bahkan nanti kita akan bahas bagaimana kenabian dan kerasulan Nabi SAW. Yang tentu ini tidaklah mudah. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala, beliau mengatakan nubi'a bi'ikra, bahwa Nabi SAW diangkat menjadi seorang nabi dengan turun ayat dari surat Al-Alaq yang pertama sampai kelima, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sampai di sini. Nubi'a artinya adalah khubiro, ya, ataupun khabar. Nabi SAW diberikan kabar, diberikan berita, ya, sebagaimana dalam surat pertama dari juz 30 surat Naba yang berarti kabar, berita atau berita besar. Lianna aslan nubuwati ma'khudatun minan naba wa huwa al-khabar. Karena memang yang namanya kenabian itu diambil dari kata berita atau dikabarkan. Nabi SAW ketika mendapatkan perintah untuk menyampaikan risalah, tidak sementara mendapatkan perintah untuk menyampaikan, tapi dikabarkan dulu bahwa beliau adalah seorang nabi. Sehingga kalau bahasa kita umumnya ketika seorang akan mendapatkan jabatan, diapakan dulu? Dilantik, ya. Dilantik, ya, diumumkan, dikabarkan bahwa seseorang ini telah mendapatkan jabatan, mendapatkan mandat, ya, mendapatkan kewenangan ataupun kewajiban untuk melakukan, ya, kewajiban-kewajibannya di dalam jabatan yang dia amanah, yang dia emban. Baik. Kemudian adapun ursila, ya, ai bu'itha. Adapun ursila ini bermakna diutus. Li'anna al-irsala ma'nahu al-ba'thu wat tawjih. Karena irsal itu maknanya adalah diutus dan juga memberikan diarahkan, diutus dan juga diberikan arahan. Sehingga ketika Nabi SAW sudah diangkat, ya, ini menunjukkan bahwasanya proses ketika kita mengetahui kehidupan kenabian Nabi SAW itu ada beberapa fase. Ya, fase dari mulai sebelum atau menjelang pra kenabian. Kemudian fase di mana beliau dilantik dan dia akan menjadi seorang nabi. Kemudian fase di mana beliau akan menjadi seorang rasul. Setelah itu baru kita pelajari bagaimana Nabi SAW menyampaikan dakwah yang penuh dengan rintangan, yang penuh dengan, ya, tetesan darah dan lain sebagainya. Baik, jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dari istilah ini, ya, nubi'a wa ursila, kita dapat memahami bahwasanya antara nabi dengan rasul itu ada perbedaan. Ada beberapa penjelasan dari para ulama. Yang pertama bahwasanya, ya, nabi dan rasul ini memiliki maknanya masing-masing. Yang dalil atau diantara dalilnya diambil dari dalam ayat Al-Quran dalam surat Al-Hajj ayat 52. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wa la nabiyyin illa idza tamanna alqasy-syaitanu fi umniyatihi." Dan tidaklah kami utus, ya, seorang rasul pun sebelum engkau, wala nabiin ataupun seorang nabi, illa idza tamanna, kecuali ketika seorang nabi dan rasul atau rasul tersebut memiliki kehendak, alqasy-syaitanu fi umniyatihi, maka syaitan akan mengganggu, syaitan akan memberikan godaan-godaan terhadap kehendak dari nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di dalam ayat ini ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wala nabiyyin, tidaklah kami utus, ya, seorang rasul sebelum engkau, nabi dan rasul dan nabi, ini menunjukkan bahwasanya nabi dan rasul itu berbeda, memiliki maknanya sendiri. Baik. Yang pertama disebutkan bahwasanya nabi adalah uhiya bil ilham wa rasulu bi irsal Jibril. Yang namanya nabi ataupun nabi
itu adalah seseorang yang mendapatkan wahyu, mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala tanpa secara langsung, ya, tapi melalui mimpi, ya, melalui ya, kabar-kabar secara tidak langsung. Adapun seorang rasul adalah seseorang yang mendapatkan wahyu, mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Kemudian yang lain mengatakan bahwasanya an-nabi man uhiya wa rasul ma'mur bi irsalin. Ya. Seorang nabi itu mendapatkan wahyu syariat dari Allah Subhanahu wa taala tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya, ditabligh atau diirsal. Adapun nabi itu adalah seorang yang mendapatkan syariat, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian diperintahkan untuk menyampaikannya. Ya. Sehingga kemudian dari sini kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya nabi, ya, dengan rasul kesamaannya dia sama-sama mendapatkan wahyu. Perbedaannya nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan, adapun rasul ya diperintahkan untuk menyampaikannya. Itu di antara perbedaan. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwasanya nabi uhiya bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighihi wa rasul uhiya bi syar'in wa umira bi tablighihi. Bahwasanya nabi itu mendapatkan syariat, ya, kepada umat tertentu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Adapun rasul mendapatkan syariat tertentu kepada umatnya tapi diperintahkan untuk menyampaikannya. Ya, ini kurang lebih sama dengan pendapat yang sebelumnya. Namun dari sini ya, kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya seorang nabi adalah seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kabar bahwasanya seseorang yang dianggap menjadi seorang nabi ini mendapatkan risalah, mendapatkan wahyu. Ya. Adapun rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu kemudian diperintahkan untuk menyampaikan risalah tersebut. Ya. Sehingga tidak setiap rasul pasti setiap rasul itu nabi dan tidak setiap nabi itu adalah rasul. Jadi ini adalah beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya setiap nabi itu rasul dan setiap nabi juga adalah rasul. Ini beberapa pendapat. Namun ya, dari beberapa pendapat ini tentu sikap kita dengan para nabi, dengan utusan Allah Subhanahu wa taala adalah mengimaninya, dan mengimani apa yang dibawa oleh mereka, dan juga kita mengimani apa yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baik, teman saudara, ya, kita awali fase pertama daripada kenabian atau masa kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Biasanya yang kita sama-sama pahami adalah kalau ya, proses kenabian atau sebelum atau kisahnya bagaimana Nabi SAW diangkat menjadi seorang nabi adalah kisah beliau berada di dua apa? Dua hiro atau dua zur? Dua hiro. Ya. Kita mengenal atau mengingat bagaimana kisah beliau ketika berada di dua hiro. Kemudian didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Namun ini adalah beberapa fase berikutnya. Fase yang pertama ya, adalah ketika pada ya, akhir-akhir ataupun di usia Nabi SAW sudah mencapai 40, ya, menjelang 40 ataupun sudah di 40 di akhir-akhir. Kemudian banyak ya, umat-umat yang mengikuti kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab Injil ataupun kitab Taurat, ya, atau Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa atau Taurat, yang kemudian mereka banyak membincangkan bahwasanya akan diutus seorang rasul, akan datang, akan muncul seorang nabi, seorang rasul. Ya. Di dalam beberapa kitab-kitab tarikh disebutkan kejadian yang terjadi di antaranya adalah yang terjadi pada seorang ya, tokoh ya, yang merupakan sepupu ya, daripada Khadijah binti Khuwailid, yaitu Waraqah bin Naufal, ya, sepupu dari Khadijah binti Khuwailid. Ketika beliau ya, dengan salah seorang sahabatnya kemudian melakukan perjalanan, karena beliau Waraqah bin Naufal ini adalah sosok seseorang yang taat, ya, seseorang yang mengikuti dengan agama Nabi sebelumnya. Yang dikatakan bahwasanya beliau ini
mengikuti agama Nasrani, ada juga mengatakan mengikuti agama dari Yahudi. Ya, karena beliau ini adalah seorang yang juga menulis kitab ya, menggunakan bahasa Ibrani. Ya, karena kitab-kitab sebelumnya tidak menggunakan bahasa Ibrani. Nah, Waraqah bin Nawfal ini dalam kehidupannya, dalam sejarah hidupnya itu banyak melakukan perjalanan untuk mencari kebenaran atau mencari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sampai pada satu tempat, ya, Waraqah bin Nawfal dan sahabatnya ini kemudian bertanya, mencari wahyu dari Allah atau mencari ayat-ayat Allah SWT dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Maka kemudian dikatakan kepada dia bahwasanya, irji, kembalilah kamu, karena sesungguhnya nanti ataupun sesungguhnya akan ada risalah, ada wahyu Allah Subhanahu wa taala yang akan muncul dari tempat di mana kamu datang. Ya, beliau itu tinggal di mana? Di kota Makkah. Beliau tinggal di kota Makkah. Ketika dia melakukan perjalanan, maka Waraqah bin Nawfal dan sahabatnya ini minta untuk kembali ke mana? Mekah, menunjukkan bahwasanya ada isyarat di Mekah ini nanti akan muncul atau akan diutus seorang nabi atau rasul. Ini menunjukkan beberapa kondisi pada saat itu bahwa umat-umat yang masih mengikuti Taurat, mengikuti Injil, mengikuti daripada risalah nabi-nabi sebelumnya itu mereka yang membaca, tentu mereka yang baca. Ya, kalau yang tidak taat terhadap agamanya, itu nggak tahu. Ya, tentu yang mereka yang taat, ya, seorang ahli ibadah, seorang rohim, ya, kemudian meyakini bahwasanya ya akan ada utusan setelah Nabi Isa alaihissalam. Maka ketika di umat atau pada masa itu banyak orang yang membicarakan terkait dengan diutusnya seorang nabi, seorang rasul, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan di permulaan wahyu itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan mimpi ar-ru'yah as-shalihah, mendapatkan mimpi, ya, mimpinya ini yang datang berkali-kali, yang mana membuat Nabi SAW itu merasa takut, merasa khawatir, ya. Sehingga inilah yang menyebabkan kemudian Nabi SAW melakukan khalwah. Ya, apa artinya khalwah? Melakukan ya, ibadah menyendiri, ya, yang diantaranya dilakukan ya, oleh Nabi SAW di gua Hira. Beliau kemudian melakukan khalwah. Apa yang dia lakukan? Ya tentu tidak yang kita tahu saat ini, orang yang berkholwat di gua itu mereka mencari apa? Mencari ilham, mencari wangsit, mencari nomor dan sebagainya, dengan melakukan ritual-ritual yang tentu tidak dibenarkan atau bertentangan. Sehingga apa yang dilakukan Nabi SAW ini banyak dikhususkan. Para ulama mengatakan, ada yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu beribadah sebagaimana ibadah yang dituntunkan oleh agama Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah al-hanifiyah, agama yang lurus. Namun sebagian lain mengatakan tidak, ya, sehingga tidak diketahui secara pasti bagaimana bentuk ibadah Nabi SAW di dalam gua Hira. Ya. Hanya saja ya, yang menjadi inti daripada ibadah yang dilakukan Nabi SAW di gua Hira itu adalah ya, yang pertama adalah berdoa. Pertama adalah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian banyak yang bertafakur. Bertafakur terhadap apa? Terhadap ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauniyah. Ya. Maka Allah SWT perintahkan kita sampai hari ini, ya fadhkuru ala Allah. Ya, maka Allah SWT perintahkan untuk senantiasa mengingat Allah itu artinya nikmat. Artinya adalah tanda-tanda besar Allah terhadap manusia, penciptaan. Ya, di dalam diri kita Allah SWT berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kita hendak apakah kita tidak mau memperhatikan. Ini menunjukkan bahwasanya di antara ya, yang dilakukan oleh Nabi SAW sebelum mendapatkan wahyu kenabian ini adalah beliau banyak bertafakur, memikirkan ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Khadijah Kuwailid mengatakan bahwasanya beliau ya senantiasa melakukan khalwah ini ya dalam waktu yang sering. Beliau berangkat ya dari rumahnya setelah menunaikan kewajiban beliau sebagai seorang suami, kemudian membawa perbekalan, kemudian berada di luar Hira, kemudian untuk melakukan khalwah. Nah, ini hendaknya juga dilakukan oleh seorang muslim untuk senantiasa banyak berkhalwah. Kalau di zaman kita saat ini khalwahnya di mana? Apakah juga kita ke gua? Atau berkhalwah di masjid? Berkhalwahnya di mana? Baik,
kita kaitkan dengan karena kita saat ini sudah mendapatkan risalah yang sempurna, ya, maka ada satu surat yang memerintahkan Nabi SAW untuk melakukan kholwat, di mana sebelumnya Nabi SAW melakukan kholwat sebelum mendapatkan risalah, yaitu pada surat Al-Muzammil. Ya, Allah SWT berfirman, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, ya, qumil laila illa qalila, bangunlah di waktu malam, ya, atau di malam ketika sudah tersisa. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Ya, setengahnya ataupun ya di waktu yang sudah tersisa. Auzid alaihi wa rattilil qur'ana, ataupun di waktu yang sudah lebih dari malam yang sedikit, ya, artinya maksudnya sudah menjelang habis malam, ya. Kemudian apa? Wa rattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Maka di dalam ayat ini ada perintah bagaimana kita sekarang umat Nabi SAW bisa mengikuti, ya, petunjuk Nabi SAW melalui ayat Al-Qur'an, bahwasanya kita perintahkan untuk bangun malam, tahajud. Ya. Kemudian selain bangun malam apa lagi? Membaca Al-Quran. Ya. Kalau kita perhatikan, ya, ketika nanti Nabi SAW mendapatkan wahyu yang pertama yaitu surat Al-Alaq, ya, ayat 1-5, ya, lengkap ataupun keseluruhan dari ayat ini kalau kita perhatikan awal dan akhirnya itu apa? Awalnya bagaimana Allah SWT berfirman apa? Iqra. Ya, artinya kita disuruh membaca. Dan bacaan yang terbaik adalah membaca Al-Quran. Sehingga bacaan Al-Quran adalah bacaan yang kita lakukan ketika kita berkhawat. Kemudian di akhir ayat surat Al-Alaq ini apa? Apa? Wasjud waqtarib, dan sujudlah dan kemudian mendekatlah pada Allah SWT. Ini menunjukkan bahwasanya selain membaca Quran, sujud ini merupakan ibadah yang paling utama ketika kita berkhawat. Yang artinya ketika kita memiliki sepertiga malam, maka kita gunakan untuk berkhawat pada Allah SWT dengan sujud, dengan tilawah. Kita baca Al-Quran atau kita kemudian sholat dulu, atau sholat dulu kemudian setelah itu kita membaca Al-Quran. Atau juga maknanya ketika kita di dalam sholat tahajud kita membaca Al-Quran, itu sudah masuk, ya, ke dalam membaca Al-Quran. Ya, sujud dengan membaca Al-Quran. Ini adalah dua ibadah yang senantiasa kita lakukan, yang mana ini menunjukkan di antara tanda-tanda kesolehan seseorang. Ini merupakan, ya, bagaimana seorang muslim akan mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dan dikuatkan istiqomah dalam iman, dalam Islam dengan yang melaksanakan sholat. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya, meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, tidak pernah meninggalkan sholat malam, sholat witir, ya, tidak pernah sholat witir kecuali beliau dalam keadaan sakit. Ya. Baik, jemaah sekalian, berarti ini adalah fase di mana, ya, Nabi SAW melakukan tafakkur di luar hiro. Ya. Kemudian setelah beliau melakukan tafakkur di luar hiro, ya, beberapa saat kemudian, maka Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mengutus, ya, malaikat Jibril alaihissalam, ya, untuk, ya, menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dalam riwayat yang sahih, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang didatangi oleh malaikat Jibril di Gua Hira. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada beliau, Iqra, bacalah. Qala ma ana biqari. Beliau kemudian menjawab, ya, aku tidak membaca, atau mengatakan apa yang aku baca. Ya, jadi dua makna. Bisa maknanya adalah aku tidak membaca, atau maknanya apa yang aku baca. Ya, tentu di sini menjadi beberapa perdebatan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa Nabi SAW sebetulnya bisa baca. Karena ma'ana biqari ketika berkata, ketika maknanya adalah, ya, apa yang aku baca, artinya Nabi SAW bisa membaca. Namun ketika mengatakan ma'ana biqari, aku tidak membaca, ini menunjukkan Nabi SAW ummi, tidak membaca. Namun tentu saja, ya, ini bukanlah sebuah sifat kekurangan dari Nabi SAW. Namun ini adalah sifat yang Allah pilih, yang Allah tentukan, yang menjadi hikmah. Ya, karena seandainya, ya, tidak ada sifat ini, maka banyak yang orang akan menuduh bahwa Al-Quran itu adalah buatan dari Nabi Muhammad SAW. Itu diantara. Baik. Ma'ana biqari ay la uhsinul qira'ah. Syekh Utsaimin mengatakan ma'ana biqari itu adalah aku tidak baik dalam membaca, aku tidak mampu membaca.
Fadhammahu dhammatun syadidah thumma arsalahu wa qala. Kemudian malaikat Jibril yang mendekap beliau dengan erat sampai kemudian Nabi SAW merasa takut ketika jafat menekap. Kemudian thumma arsalahu wa qala. Kemudian setelah itu datang kembali kemudian mengatakan, "Iqra, bacalah." Qala ma ana biqari. Dan Nabi SAW mengatakan, "Ma ana biqari." Kemudian sama mengulangi jawabannya. Thumma dhammahu marratan tsaniya. Kemudian malaikat Jibril mendekap merangkul yang dengan erat sampai Nabi SAW merasa takut dan gemetar. Wa qala thumma arsalahu wa qala iqra. Kemudian malaikat Jibril datang kembali yang ketiga kalinya kemudian mengatakan, "Iqra." Bacalah. Qala ma ana biqari. Sama Nabi SAW menjawab ma ana biqari. Faqala lahu. Kemudian baru setelah itu malaikat Jibril berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Yaitu menciptakan manusia dari 'alaq, dari segumpal darah. Ya. Dalam surat Al-'alaq ini terus sampai ayat ke-5-nya. Kita perhatikan bahwasanya awal yang diterima oleh Nabi SAW adalah Iqra, bacalah. Ini menunjukkan bahwasanya hendaknya kita sebagai umatnya untuk senantiasa juga banyak membaca ayat-ayat kauniyah, membaca ayat-ayat syar'iyyah, membaca ayat Al-Quran, mentafakkur juga, membaca apa yang Allah SWT ciptakan dalam kehidupan kita, membaca dari nikmat apa yang Allah SWT berikan kepada kita, dan juga membaca daripada kitab-kitab yang bermanfaat bagi kita. Makanya seorang muslim ya, tidak asing dengan membaca, walaupun memang yang namanya membaca itu bukan hanya dalam perkara agama saja, ya, dalam ilmu dunia juga mungkin banyak orang yang mungkin enggan dan tidak suka membaca. Berapa banyak ya, ataupun penelitian ya, ada yang melakukan penelitian bahwasanya di negara kita Indonesia ini tingkat membacanya masih rendah atau sudah tinggi, masih sangat rendah ya, secara umum. Sehingga kalau kita saat ini sebagai seorang muslim ya, kemudian mengikuti bagaimana petunjuk, bagaimana agama kita mengajarkan, maka hendaknya kita banyak membaca. Karena memang di awal Nabi SAW berkata, "Iqra, bacalah." Ini untuk Nabi. Apakah hanya untuk khusus pada Nabi? Tidak. Juga bagi umatnya. Kita semua hendaknya untuk banyak membaca. Sehingga kitab-kitab yang kita miliki ya, hendaknya tidak hanya menjadi pajangan. Jadi kita baca, setiap hari kita gunakan waktu kita untuk membaca, untuk mencari ilmu. Ya, tentu saja ini juga bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, Allah SWT berfirman membaca dan menyebut nama Allah SWT yang telah menciptakan. Artinya Allah SWT di sini mengkaitkan ya antara rububiyah, ya, antara keyakinan kita bahwasanya Allah yang menciptakan kita, ya, dengan senantiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita melakukan aktivitas ibadah, kemudian kita mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala, ini di antara bentuk keagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, dan ini merupakan bagian dari keyakinan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau bismillah tadi khalaq. Baik. Hadhihi hiya nubuwwati sallallahu alaihi wasallam naballahu bi Iqra. Ja'alahu nabiyyan bidzalik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dengan ayat ini maka resmi dilantik menjadi seorang nabi. Ya. Baik. Kemudian setelah mendapatkan ya, ayat atau ayat 1 sampai dengan 5 di surat Al-Alaq ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kembali ke rumahnya. Ya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Khadijah dalam keadaan takut, menggigil, kemudian berkata, laqad khashitu ala nafsi. Sungguh aku khawatir terhadap diri. Ya, artinya Nabi SAW merasa khawatir, takut terhadap dirinya. Ya, takut menjadi orang yang buruk, orang yang tidak baik. Maka kita lihat bagaimana jawaban dari Khadijah, ya, dari istri beliau. Ya, kalau misalnya kita sekarang, ya, suami pulang dia merasa takut dan lain sebagainya, mungkin istri banyak tanya, Pak, ya, kenapa, dari mana, apa yang terjadi dan seterusnya. Tapi yang tidak dilakukan oleh Khadijah. Kemudian ya Khadijah berkata, "Kalla, sungguh tidak, ya, sekali-kali tidak. Wallahi la yukhzik Allah." Demi Allah, Allah SWT tidak pernah menghinakanmu. Innaka la tasilur rahim. Sesungguhnya engkau itu adalah orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim. Wa taqarri dhaif,
dan engkau adalah orang yang senantiasa memuliakan kamu. Wa tahmilul kal, dan engkau adalah seorang yang senantiasa membawa kesulitan orang lain. Maksudnya apa Pak? Membantu. Nabi SAW suka bantu dengan tangan. Ya. Maka Nabi SAW setelah menjadi seorang nabi pun sama demikian. Dalam sebuah hadis disebutkan Nabi SAW, jika kau meminta dan apa yang ada diriku ada, aku akan berikan semuanya. Semuanya pasti Allah berikan. Kalau aku punya pasti berikan. Tidak ada yang pernah ditolak. Dan ini terbukti di dalam sirah nabawiyah bagaimana Nabi SAW kemudian diminta sesuatu dan lain sebagainya, baik itu ilmu, ya, tuntunan apapun perkara-perkara dunia, Nabi SAW tidak pernah menolak dan selalu membantu. Wa tu'in 'ala dawa'ibid dahr, engkau senantiasa membantu orang yang dalam keadaan sulit mendapatkan musibah, ya. Selalu membantu orang mendapatkan musibah. Maka kemudian ya, Khadijah bin Khuwailid ya, kemudian menghibur Nabi SAW. Kemudian setelah itu Khadijah bin Khuwailid mendatangi atau memanggil Warqah bin Naufal. Kemudian Warqah bin Naufal datang. Kemudian setelah itu bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, apa yang terjadi padamu? Kemudian Nabi SAW menjelaskan. Kemudian ya, Warqah bin Naufal berkata, hada huwan namus. Ya, ini adalah namus. Ya, kita tahu tadi Warqah bin Naufal ini siapa? Ya, sepupu Khadijah binti Khuwailid. Dan Warqah bin Naufal itu adalah seorang ahli ibadah. Ya, bahkan seorang penulis ya, kitab-kitab ya, dengan bahasa Ibrani. Sehingga kemudian Warqah bin Naufal ini mengetahui ya, terkait dengan wahyu ataupun apa yang Allah SWT turunkan dari kitab-kitab sebelumnya. Maka Warqah bin Naufal berkata, hada wal namus. Ini adalah namus. Alladzi kana yanzilu ala Musa, yang juga pernah turun kepada Nabi Musa, ya, Nabi Musa alaihissalam. Nah, pada saat itu disebut dengan namus ya. Kalau saat ini kita menyebut dengan malaikat. Ya. Di syariat Islam, ya, Jibril disebut dengan malaikat. Ya, kalau di zaman sebelum Islam, sebelum Rasulullah disebut dengan namus. Ya, Jibril alaihi salatu wassalam. Baik. Kemudian setelah itu ya, Warqah bin Naufal berkata, ya laitani fihi jadran. Ya. Seandainya allati akunu hayyan, laitani akunu hayyan. Ya, kemudian Warqah bin Naufal melanjutkan perkataan beliau mengatakan bahwasanya ya sungguh ya, beliau tertakjub dengan apa yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan laitani akunu hayyan. Seandainya aku masih diberikan kehidupan, ya. Irdiyuh juga kamu, ya. Ketika nanti umatmu akan mengeluarkanmu. Jadi Warqah bin Naufal ini kemudian karena beliau adalah seorang ahli ibadah, beliau membaca ya, dan mengetahui bahwasanya tidaklah ya, seorang rasul, seorang nabi diutus ke kaumnya kecuali kaumnya itu akan apa? Menerima atau menolak? Menolak. Nah, ini yang dikatakan oleh Warqah bin Naufal. Yang Nabi SAW baru datang ya, dari peristiwa yang membuat beliau sangat gemetar, sangat takut. Kemudian Warqah bin Naufal mengatakan, laitani akunu hayyan. Ya, seandainya aku masih diberikan usia, masih hidup, idyuh juga kaum, ketika umatmu, ketika kaummu mengeluarkan, maksudnya menolak Mesir. Ya. Kemudian kalau Rasulullah SAW, awamu kurijihum, Nabi SAW kemudian berkata kepada beliau, apakah nanti kaumku akan mengusir? Apakah aku akan diusir dari tempat aku dilahirkan, tempat aku dibesarkan? Ya, maka Warqah bin Naufal mengatakan, na'am, lam ya'ti rajulun qattun milu bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi. Ya. Tidaklah seorang laki-laki, satu pun laki-laki yang mendapatkan seperti apa yang engkau dapatkan kecuali akan diusir atau mendapatkan ya, penolakan dari kaum. Maksudnya siapa? Nabi-nabi terdahulu. Dari mulai Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan semuanya. Wa in yudrikuni yaumka ansurka nasran azra. Seandainya aku masih mendapati engkau pada hari tersebut, maka sungguh aku akan memberikan pertolongan kepadamu dengan pertolongan yang baik. Ini menunjukkan bahwasanya Warqah bin Naufal ya, ini mengakui dengan kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja ya, kemudian beliau ya,
tidak lama Nabi SAW mendapatkan risalah, mendapatkan wahyu yang kemudian dilakukan oleh seorang Rasul, kemudian Warqah bin Nawfal wafat, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian apa yang kita bisa petik dari perkataan yang dikatakan oleh Warqah bin Nawfal ini, dan juga yang dikatakan oleh Khadijah bin Khuwailid, bahwasanya Nabi SAW ketika merasa khawatir terhadap dirinya, maka Khadijah bin Khuwailid mengatakan, innaka la tasilur rahim, kau adalah orang yang baik. Ini menunjukkan bahwasanya 40 tahun ya sebelum Nabi SAW diangkat menjadi seorang nabi adalah seorang yang mulia, selalu menyambung tali silaturahim. Ini diantara sifat-sifat yang ditonjolkan, sifat-sifat yang ingin disampaikan kepada kita semua, bahwasanya diantara perbuatan yang selalu dilakukan adalah menyambung tali silaturahim. Ya. Maka hendaknya kita lakukan. Kita sambung tali silaturahim pada saudara kita, ya, pada keluarga kita, pada anak-anak kita dan lainnya, sehingga ini merupakan diantara ibadah-ibadah yang utama. Kemudian melakukan baik, ya, memuliakan tamu. Ini menunjukkan juga bahwasanya memuliakan tamu itu adalah perkara yang besar. Ya. Jadi seorang yang menerima tamu itu tidak hanya sekadar menerima saja, tapi dia memiliki kewajiban, memiliki adab-adab yang hendak dilakukan dan mendatangkan pahala. Wa tahmilul kal wa tu'inu ala nawaibid dahr. Dan juga Nabi SAW adalah sifat seorang yang senantiasa membantu. Ini menunjukkan bahwasanya kita sebagai seorang muslim hendaknya saling membantu. Ya. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah SWT senantiasa memberikan pertolongan kepada seorang hamba selama hamba tersebut senantiasa memberikan pertolongan kepada saudaranya. Ini menunjukkan bagaimana orang-orang sangat ditekankan. Kemudian juga kita dapat ambil beberapa pelajaran faedah dari perkataan yang dikatakan oleh Warqah bin Nawfal, bahwasanya ya, tidaklah seorang ya, yang mendapatkan risalah seperti ini kecuali akan diusir dan juga ditolak oleh kaum. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya dakwah itu ya, pasti akan mendapati apa? Ujian, ya, mendapati penolakan, atau bahkan seseorang yang hendak melakukan ya, kebaikan dalam dirinya pun pasti akan mendapatkan penolakan. Ya. Ketika seseorang hendak memperbaiki dirinya, ya, ke arah lebih baik lagi, kemudian memperbaiki sholat, ingin menuntut ilmu dan sebagainya, pasti akan mendapati tantangan-tantangan di antara dalam diri sendiri. Ya, entah itu nanti kemudian kesulitan, entah itu nanti malas dan lain sebagainya. Kemudian juga dari orang-orang yang ada di sekitarnya, apalagi ketika melakukan dakwah. Maka kita ingat bagaimana risalah terkait ya, tentang masalah 4 perkara yang diketahui seorang muslim dalam risalah-risalah sebelum usul-usul daripada kitab ini. Ya, beliau kemudian menyampaikan kepada kita atau memberikan kepada kita faedah daripada surat Al-Asr, ya, tentang masalah manusia bahwasanya tidak ada merugi kecuali yang beriman, amal salih, kemudian tawasul bil haq, tawasul bis sabr, saling menasihati dalam kebaikan dan juga dalam kesabaran. Ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang melakukan dakwah dia harus sabar. Jadi juga yang dikatakan oleh Warqah bin Nawfal. Baik. Jemaah Allah, kemudian ya, setelah peristiwa tersebut maka tafattara al-wahyu. Maka kemudian wahyu itu terhenti. Ya. Jadi ada jeda. Ya. Apa hikmahnya? Hikmahnya tentu saja kembali kepada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau mendapatkan wahyu pertama ini juga dalam keadaan yang begitu dahsyat, ya, membuat dirinya takut, gemetar sampai kemudian meminta untuk diselimuti. Ya, jadi ketika Nabi SAW pulang dari wahyu pertama juga sama kita minta diselimuti. Nah, kemudian berhenti di salat, ya, untuk memberikan jeda, untuk memberikan tasliyah, ya, hiburan kepada Nabi SAW dan untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW. Ya, ini juga kita dapat ambil faedah pelajaran bahwasanya apabila kita hendak mendidik anak-anak kita, khususnya mengajarkan Al-Quran, karena ini kan Nabi SAW mendapatkan Al-Quran. Nah, ketika kita mengajarkan anak-anak kita Al-Quran, tentu juga kita berikan jeda ataupun kita berikan tasliyah, ya, hiburan buat anak-anak kita dalam menghafalkan Quran. Jangan Senin sampai Senin menghafal Quran terus, ya. Ada jedanya, mungkin hari Sabtu, hari Ahadnya dia juga satu menghafal Quran.
Baik. Kemudian disebutkan ya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan wahyu yang pertama ini, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bainama ana anshi in sami'tu sawtan minas sama'. Jadi ini bagian fase berikutnya yaitu mendapatkan risalah. Ketika aku sedang berjalan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, in sami'tu sawtan minas sama'. Tiba-tiba aku mendengar suatu atau sebuah suara di langit. Farafa'tu basari, maka kemudian aku menegakkan atau mengangkat pandanganku melihat ke atas. Fa'idal malak alladhi ja'ani jalisun ala kursiyin baina samai wal ardh. Maka aku melihat malaikat yang sebelumnya datang kepadaku di Gua Hira pada peristiwa ya, kenabian dalam keadaan duduk melihat kepadaku di atas kursi di antara langit dan juga bumi. Ya, tentu ini adalah perkara baik. Ya, bagaimana kemudian malaikat Jibril dia duduk dan di langit di antara langit dan bumi di atas kursi kemudian memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fara'ibtu minhu. Ya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa ketakutan. Jadi yang kedua ini tidak sama seperti ya di Gua Hira. Kalau di Gua Hira kan kemudian Nabi malaikat Jibril kemudian memberikan perintah atau memberikan wahyu iqra, bacalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ketakutan. Namun yang kedua ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril ya dalam keadaan duduk kemudian melihat beliau ya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketakutan dan kemudian farajatu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke rumahnya. Faqultu, kemudian beliau berkata zamiluni, kemudian beliau berkata zamiluni, selimuti aku ya kepada Khadijah ya kepada istri beliau. Fa'anzalallahu ya, maka kemudian setelah Allah SWT menurunkan permulaan dari ayat dalam surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut ya. Qum fa'anzir ya, bangkitlah kemudian berikanlah peringatan. Nah, ayat ini ya menunjukkan bahwasanya Nabi SAW dilantik menjadi seorang rasul untuk menyampaikan apa yang telah ya didapatkan oleh Nabi SAW. Qum fa'anzir, bangun kemudian berikan peringatan. Ya, kalau dalam surat Al-Muzammil, qumil laila illa qalila, ini menunjukkan untuk bangun dalam sholat malam. Ini perintah pada Nabi SAW juga, tapi juga berlaku bagi umatnya. Dan ayat ini ketika Allah SWT berfirman ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, ya karena Nabi SAW dalam keadaan ketakutan, qum fa'anzir, bangunlah, bangkitlah, kemudian berikan peringatan. Apakah khusus untuk Nabi SAW saja atau juga buat kita? Buat kita juga, untuk memberikan peringatan, untuk melakukan dakwah. Ya, qum, ya, bangkit, bangun. Ya, untuk melakukan dakwah. Wa rabbaka fakabbir, dan juga agungkanlah nama Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadaka fatahhir, dan juga ya, bersihkanlah pakaianmu. Apa maksud bersihkan pakaianmu ini, Pak? Apakah betul-betul disuruh dibersihkan cuci atau merupakan bahasa kiasan bahwasanya tahhir a'malaka masyarakat? Tentu ini bahasa kiasan yang maknanya adalah bersihkanlah amal engkau ya daripada perbuatan syirik, dan juga ya Allah SWT di sini mengkiaskan amalan seseorang dengan pakaian. Ya, sebagaimana Allah SWT dalam surat Al-A'raf ayat 26, wa libasut taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itu adalah pakaian yang terbaik. Menunjukkan bahwasanya amalan ketakwaan kita itu ibarat apa? Pakaian. Ya, kalau pakaian itu tampak atau tidak? Terlihat atau tidak? Terlihat. Ini menunjukkan bahwasanya ya, terkait dengan amalan soleh kita, ya, ini memang ya bukan berarti semuanya harus disembunyikan, ya, bukan berarti kemudian harus semuanya ditampakkan, ya, karena memang kalau kita perhatikan, kalau kita analisis pakaian, berarti pakaian itu terlihat, nampak. Lalu maksudnya di sini adalah bahwa pakaian tersebut ada yang ditampakkan, juga ada yang disembunyikan. Misalkan seperti sedekah, ya, kalau sedekah itu ditampakkan itu mendatangkan manfaat, maka silakan, ya boleh. Tapi kalau sedekah itu terlihat, kalau dirasa ataupun ketika ditampakkan akan mendapat mudarat, membuat seorang liar, maka disembunyikan. Ya, Pak, ya. Kemudian kalau keislaman, ya, identitas Islam seorang muslim apakah harus ditampakkan atau disembunyikan?
Kalau ketakwaan keislaman seorang tampakkan. Maka kita tampakkan syiar-syiar Islam. Ya, sholat berjamaah ini di antara syiar Islam. Sholat berjamaah yang dilakukan sehari 5 kali itu di antara syiar Islam. Ya. Maka semakin banyak jamaahnya, maka semakin tersebar syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innahu min taqwal qulub." Sebenarnya siapa yang melakukan syiar Allah merupakan bentuk ketakwaan di dalam hati. Sehingga orang yang datang sholat berjamaah itu merupakan bentuk takwa. Ya, maka mudah-mudahan hari ini alhamdulillah jamaah kita bertambah, ya. Mudah-mudahan terus semakin bertambah. Ya, mudah-mudahan sholat subuh kita itu seperti sholat Jumat. Ya, mudah-mudahan sholat subuh kita seperti sholat Jumat. Ya, yang tentu tidak hanya terjadi ketika di pesantren-pesantren saja. Ya, kalau kita melihat pesantren yang jumlah santrinya 1000-2000, itu mau sholat subuh, zuhur, asar, nanti bisa sampai Jumatan sama. Penuh. Ya, karena memang di akhir. Ya, karena memang sudah menjadi kewajiban atau menjadi peraturan. Nah, sehingga kita semua yang saat ini tinggal di lingkungan kita, ya, kita memiliki masjid, maka yang berhak untuk memakmurkan masjid kita, menampakkan syiar-syiar Islam di masjid kita siapa? Ya, warga kita ini semua. Ya, dan tidak hanya untuk diri kita, maka Nabi SAW disebutkan dan Allah SWT berfirman, ajak. Ya, ketika kita sholat jamaah, ajak anak-anak kita, mungkin ajak saudara kita, tetangga kita, dan ini merupakan bagian daripada dakwah. Dan seandainya satu dari kita kemudian mengajak 2 atau 1 orang saja, maka jamaah hari ini bisa 2 kali. Kalau 2, sudah bisa. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang dapat kita ambil dari risalah Nabi SAW adalah melakukan dakwah. Kum fa'amdir, orang kata fakabir, buat dia dekat fakabir. Baik. Warrujza fahjur. Dan kemudian ya, tinggalkanlah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sudah sholat, orang yang sudah beriman pada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya menjauhi perbuatan syirik sekecil apapun di dalam dirinya. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam permulaan risalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk meninggalkan sesembahan. Baik. Rabballahu ala rasul arba'in wa baqiya fi Makkah 13 sanah yad'u an-nasa ila tauhid wa tarka ibadat al-asnam. Maka Allah Subhanahu wa taala angkat beliau menjadi seorang nabi dan dilantik menjadi seorang rasul di usia 40 tahun. Kemudian beliau tinggal di kota Makkah selama 13 tahun. Dia an-nas yang menyeru manusia ila tauhid wa tarka ibadat al-asnam. Menyeru kepada tauhid dan meninggalkan ibadatan sembahan atau menyembah kepada yang berhala-berhala. Ini menunjukkan bahwasanya dakwah yang paling utama adalah dakwah tauhid. Nabi SAW 13 tahun lebih lama dibandingkan dakwah di Madinah. Dan ayat-ayat yang turun ini juga ayat-ayat yang meneguhkan dan juga yang menetapkan ataupun memberikan pelajaran, memberikan kekuatan kepada tauhid kita pada Allah. Di antaranya ini sama ini 30 itu hampir rata-rata semuanya makiyah. Semua ayat-ayat itu makiyah. Makanya surat Al-Alaq ya ini masuk dalam surat makiyah. Al-Mudaththir makiyah. Dan di dalam ayat-ayat surat-surat makiyah ini ya intinya adalah terkait dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa hasalat mudawalat bainahu wa bainal musyrikin hasal alaihi hadza wa ala man amana bihi wa tabi'a. Wa hasalat mudayaqat minal musyrikin fi khilal 13 sanah qabla al-hijrah bi 3 sanawat usriya bihi ila Baitul Maqdis. Baik. Ini kemudian setelah itu kita akan membahas bagaimana kemudian perjalanan fase berikutnya daripada mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengenal bagaimana sepak terjang beliau di dalam dakwah. Juga peristiwa-peristiwa besar yang ada di dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu apa yang kita sampaikan ini ya, mudah-mudahan memberikan manfaat, memberikan gambaran pemahaman jelas. Ya. Bagaimana kita mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, tidak hanya mengenal setahun sekali, ya, atau mengenal hanya ya, peristiwa-peristiwa penting saja, tapi kita harus memahami bagaimana fase-fase dan seluruh secara utuh ya, antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain, yang tentu banyak pelajaran, banyak faedah-faedah yang tentu bermanfaat bagi kita semua. Ya Allah SWT berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Ya. Sungguh terdapat di dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah uswah hasanah. Tentu uswah hasanah sebagai tauladan hasanah yang baik ini tidak akan bisa kita ambil, tidak bisa kita amalkan kecuali kita
belajar. Di antaranya adalah sirah Nabi SAW. Maka mudah-mudahan mungkin ada pembahasan terkait Nabi SAW ini kita akan sedikit masuk tadi terkait dengan sirah Nabi SAW. Dan mudah-mudahan memberikan gambaran yang jelas bagi kita untuk memahami dan meneladani Nabi SAW. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita berikan kemudahan dalam memahami dan mempelajari ilmu dan mudah-mudahan diberikan kesempatan kemudahan dalam mengamalkan daripada apa yang telah kita pahami dari ilmu yang kita pelajari. Allah Ta'ala. Terima kasih.